Halo semuanya, selamat datang kembali di Fairy Channel. Di video kali ini, kita akan mengajak kalian jalan-jalan sekaligus berenang di salah satu kolam renang paling legendaris di kota Bandung, yaitu Karangsetra Waterland. Buat warga Bandung, nama Karangsetra pasti sudah tidak asing lagi. Tempat ini sudah menemani berbagai generasi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan banyak orang yang masa kecilnya dihabiskan bermain air di sini. Dan sekarang, mereka datang lagi membawa anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, di tahun 2026, apakah Karangsetra Waterland masih layak dikunjungi? Masih seru nggak? Wahananya bagaimana? Fasilitasnya lengkap atau tidak? Dan apakah harga tiketnya masih worth it? Yuk kita review semuanya secara lengkap. Jadi, pastikan tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum masuk ke area kolam, jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video wisata menarik lainnya. Oke, kita langsung masuk. Saat ini kita sudah berada di depan Karangsetra Waterland. Lokasinya berada di Jalan Sirnagali, nomor 15, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah kota. Dari pusat kota Bandung hanya sekitar 15-20 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Akses menuju lokasi juga cukup mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Area parkirnya juga cukup luas, sehingga mobil maupun motor bisa parkir dengan nyaman. Sekarang kita bahas dulu harga tiket masuknya. Untuk hari Senin sampai Jumat atau weekday, harga tiket masuk sekitar Rp45.000 per orang. Sedangkan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, harga tiketnya sekitar Rp50.000 per orang. Anak usia di atas 3 tahun sudah dikenakan tiket masuk. Selain tiket masuk, tersedia juga beberapa fasilitas tambahan yang bisa disewa. Misalnya loker untuk menyimpan barang, ban pelampung single maupun double, tikar, gazebo, hingga penyewaan pakaian renang bagi yang lupa membawa dari rumah. Harga sewanya juga masih cukup terjangkau. Perlu diingat ya teman-teman, harga tiket dan biaya sewa bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pengelola. Jam operasional Karangsetra Waterland sendiri setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore. Kalau ingin suasana yang lebih nyaman dan belum terlalu ramai, sebaiknya datang sekitar jam 8 atau 9 pagi. Selain cuaca masih sejuk, kita juga bisa menikmati hampir semua wahana tanpa harus mengantre terlalu lama. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke area Karangsetra Waterland. Begitu melewati pintu masuk, hal pertama yang langsung terlihat adalah area Pujasera atau food court yang cukup luas. Di sini berjejer berbagai penjual makanan dan minuman, mulai dari bakso, mie ayam, nasi goreng, ayam goreng, sosis bakar, jajanan ringan, sampai es dan minuman segar. Jadi buat yang datang pagi dan belum sempat sarapan, atau nanti setelah puas berenang tiba-tiba lapar, tinggal mampir saja ke area ini. Nah, setelah melewati area Pujasera, kita lanjut menuju area kolam dan mulai eksplor semua wahana yang ada di Karangsetra Waterland. Kalau dilihat sekilas, tempat ini memang cukup luas, jadi tidak heran kalau sejak dulu menjadi salah satu waterpark favorit warga Bandung. Di dalam area Karangsetra terdapat beberapa jenis kolam yang masing-masing punya fungsi dan keseruannya sendiri, mulai dari kolam untuk anak-anak, kolam bermain keluarga, kolam arus, kolam pantai, hingga kolam prestasi berstandar nasional yang biasa digunakan untuk latihan para atlet renang. Jadi, baik anak-anak maupun orang dewasa pasti bisa menemukan kolam yang sesuai untuk mereka. Yang pertama kita lihat adalah kolam pantai. Salah satu kolam favorit keluarga. Kolam ini dibuat menyerupai suasana pantai dengan area yang luas, sehingga anak-anak maupun orang dewasa bisa bermain air dengan leluasa. Kalau cuaca sedang cerah, area ini juga menjadi salah satu spot foto favorit pengunjung.
Di sebelahnya terdapat kolam arus atau lazy river. Di sini kita bisa bersantai menggunakan ban pelampung sambil mengikuti arus yang mengelilingi kolam. Aktivitas ini cocok sekali buat yang ingin menikmati suasana tanpa harus berenang terlalu jauh. Tinggal duduk santai di atas ban, lalu biarkan arus membawa kita berkeliling. Selanjutnya, ada kolam prestasi. Kolam ini menjadi salah satu kebanggaan Karangsetra karena berukuran standar pertandingan dan masih sering digunakan untuk latihan atlet renang maupun kegiatan sekolah. Airnya lebih tenang, kedalamannya juga lebih dalam, sehingga cocok untuk yang benar-benar ingin berenang, bukan sekadar bermain air. Untuk anak-anak, tersedia area kolam anak yang dilengkapi dengan berbagai permainan air. Kedalaman kolamnya relatif dangkal, sehingga lebih aman untuk si kecil dengan tetap didampingi orang tua. Di area ini, terdapat ember tumpah, pancuran air, perosotan mini, dan berbagai permainan warna-warni yang membuat anak-anak betah bermain berjam-jam. Nah, sekarang kita menuju wahana yang paling banyak dicari pengunjung, yaitu perosotan airnya. Karangsetra memiliki 2 waterboom utama dengan tinggi sekitar 12 meter. Jalur seluncurannya panjang dan kecepatannya cukup memacu adrenalin. Jadi cocok untuk remaja maupun orang dewasa yang ingin merasakan sensasi meluncur dari ketinggian. Selain itu, ada juga wahana yang menjadi ikon Karangsetra sejak puluhan tahun lalu, yaitu kolam naga. Berbeda dengan perosotan biasa, di sini kita akan meluncur melewati terowongan berbentuk tubuh naga yang gelap dan berkelok, kemudian keluar melalui mulut naga sebelum mendarat di kolam. Wahana klasik ini sampai sekarang masih menjadi favorit banyak pengunjung karena memberikan sensasi yang unik dan penuh nostalgia. Kalau menurut saya, yang membuat Karangsetra tetap menarik bukan hanya karena wahana-wahananya, tetapi juga karena tempat ini berhasil memadukan kolam renang untuk olahraga dengan waterpark keluarga. Jadi, dalam satu lokasi, kita bisa berenang serius, bermain air bersama anak-anak, mencoba seluncuran yang menantang, atau sekadar bersantai menikmati suasana yang sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu. Tungguin situ. Nah, teman-teman, ada satu lagi aktivitas yang paling ditunggu-tunggu pengunjung, terutama anak-anak, yaitu mandi busa. Di waktu-waktu tertentu, pihak Karangsetra mengadakan sesi foam party atau mandi busa. Dari mesin khusus akan keluar busa putih yang memenuhi sebagian area kolam dan suasananya langsung berubah menjadi sangat meriah. Anak-anak biasanya langsung berlarian mengejar busa, sementara orang dewasa pun tidak sedikit yang ikut bermain dan mengabadikan momen ini dengan kamera. Kalau kalian berencana datang ke sini, coba tanyakan terlebih dahulu kepada petugas mengenai jadwal mandi busa pada hari tersebut. Jadwalnya tidak selalu ada setiap saat dan bisa berbeda tergantung hari, musim liburan, atau adanya acara khusus dari pengelola. Kalau beruntung datang saat sesi mandi busa berlangsung, menurut saya ini menjadi salah satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan karena suasananya benar-benar seru dan membuat liburan terasa lebih berkesan. Kalau ditanya apakah Karangsetra masih layak dikunjungi di tahun 2026, menurut kami jawabannya masih sangat layak. Memang kalau dibandingkan waterpark modern, beberapa wahana mungkin tidak sebanyak tempat wisata terbaru, namun justru disitulah daya tariknya. Karangsetra memiliki nilai sejarah yang panjang, area yang sangat luas, pepohonan yang rindang, kolam yang beragam, serta harga tiket yang masih cukup terjangkau. Tempat ini cocok untuk liburan keluarga, berenang bersama teman, maupun sekadar menghabiskan waktu santai di akhir pekan. Menurut kalian, bagaimana? Masih menjadi waterpark favorit atau sudah punya pilihan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share
supaya semakin banyak yang terbantu mendapatkan informasi wisata terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video wisata berikutnya.